Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rafa TV. Saat ini telah berlangsung kegiatan Haloka penguatan kelembagaan pendirian Direktorat Jenderal Pesantren pada hari Jumat 21 November 2025 bertempat di Auditorium Perpustakaan Kampus Jakabaring UIN Raden Fattal Palembang. Berikut liputannya. UIN Raden Fattal Palembang menggelar Haloka penguatan kelembagaan pendirian Direktorat Jenderal Pesantren dengan tema intelektualisasi santri dan santrinisasi masyarakat pada hari Jumat 21 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Auditorium Perpustakaan Kampus Jakabaring UIN Raden Fattal Palembang. Kegiatan hari ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI, Dr. Kaharomo R. Muhammad Syafi'i SH MHum, Direktur Pesantren Dr. H. Basnam Said SAG MAG, Rektor UIN Raden Fattal Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MA, para dekan UIN Raden Fattal serta peserta Haloka Pesantren. Haloka penguatan kelembagaan pendirian Direktorat Jenderal Pesantren adalah forum diskusi yang mempertemukan kiai, pimpinan pesantren, akademisi, dan pemerintah untuk membahas kebutuhan, tantangan, serta arah kebijakan dalam pembentukan Ditjen Pesantren. Kegiatan ini bertujuan memperkuat landasan kelembagaan, menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kekhasan pesantren, serta merumuskan strategi pengembangan pesantren agar pendirian Ditjen Pesantren benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu meningkatkan kualitas serta kemandirian pesantren di Indonesia. Wakil Menteri Agama RI, Dr. Kaharomo R. Muhammad Syafi'i SH MHum, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sosialisasi peningkatan status Direktorat Pesantren menjadi Direktorat Jenderal agar pesantren yang berjumlah lebih dari 42.000 dengan hampir 11 juta santri semakin berdaya. Dengan peningkatan status ini, anggaran diharapkan bertambah sehingga pembinaan dan pembangunan pesantren dapat dilakukan lebih optimal. Ya, acara ini kan salah satunya sosialisasi ya kepada masyarakat pesantren khususnya yang ada di Sumatera Selatan tentang insya Allah peningkatan status Direktorat Pesantren yang eselon 2 menjadi Dirjen Pesantren eselon 1. Harapan kita bahwa pesantren yang jumlahnya cukup besar ya, 42.000 lebih dengan santri mendekati 11 juta, kiainya 1 juta, setelah diangkat posisinya dari direktorat menjadi dirjen, itu akan semakin berdaya. Kenapa? Karena upaya-upaya yang dilakukan untuk membina santri menjadi muslim dan muslimah yang berwawasan kebangsaan itu kan juga membutuhkan pembiayaan yang selama ini itu hampir sepenuhnya hanya dikelola atau diusahakan oleh masing-masing pondok. Kenapa? Karena anggaran direktoratnya sangat terbatas. Dengan peningkatan status ini, anggaran meningkat, kita berharap pembinaan terhadap pondok pesantren itu semakin lebih bisa dikembangkan karena memiliki daya akibat dari peningkatan status. Tentu saja ini harus diimbangi oleh insan pesantren, baik dari dirjennya, nanti direktoratnya, baknya, kasubditnya, dan seterusnya sampai ke insan pesantren yang ada di pondok-pondok untuk terus bersinergi. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Antoni Farsandi, reporter Rafa TV, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi.